dengan kami Tadarus Instagram Mubadalah ID. Jangan bosan-bosan, di sini tetap ada saya, Pevi, bukan Pepi, ya. Bersama dengan rekan saya, ini teman istimewa ini, istimewa sekali ya. Jauh-jauh dari Blora ke Jakarta, ke Indramayu, ke Cirebon. Ini perjalanannya panjang sekali nih. Iya, Jadi muter-muter. Iya, muter-muter kan ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol apa nih, Mbak? Sebelumnya aku kenalin dulu ya, aku lupa jadinya. Namanya adalah Ning Muhim Nailul Ulia. Iya. Sapa Salinger dulu, Mbak. Halo Sobat Salinger semuanya, semoga semuanya sehat selalu ya. Ya. Amin. Nah, ini kita mau ngobrolin apa nih? Apa yang lagi ngehits mungkin, yang lagi happening atau yang lagi apa gitu. Iya, jadi kita mau gibah syariah. Gibah syariah. Kita mau biasa ya, kemarin itu karena lagi rame banget nih gitu kan, terutama di DM Instagram Mubadalah ID ya, membahas banyak hal, terutama itu kaitannya dengan yang sedang rame itu kemarin ya Mbak, pelecehan seksual di pesantren gitu ya. Sebenarnya ini udah lama ya, isu udah dari lama banget itu, cuman kan karena ada kasus lagi, jadi naik lagi gitu sampai sekarang. Nih menurut Mbak Muhim sendiri ya, bagaimana sih tanggapan Mbak Muhim kaitannya dengan kejadian pelecehan seksual di pesantren? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mubadalah.id ya atas kesempatannya untuk bisa sharing sama teman-teman semuanya. Ya, memang saat ini yang lagi rame di masyarakat itu adalah bagaimana kasus-kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual ini bisa dicegah di pesantren. Jadi sudah banyak ya kiranya sebenarnya kalau kasus pelecehan seksual itu sebenarnya tidak hanya di lembaga pendidikan agama, tapi di mana-mana pun ada, di ruang manapun ada. Dan itu juga berpotensi. Tapi kali ini memang yang mungkin beberapa waktu terakhir ini sering muncul di media adalah kasus kekerasan seksual di pesantren. Nah, ini ada banyak hal kiranya yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah dari elemen tenaga pendidik di pesantren itu sendiri. Jadi pesantren itu kan punya 3 fungsi. Kalau secara fungsionalnya ada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Begitu kalau dalam undang-undang pesantren. Nah, dalam menjalankan fungsi ini kita juga harus memperhatikan SDM-nya. SDM itu adalah kita menyebutnya seorang kiai atau ustadz, atau misalnya sekarang yang lagi biasanya disebut adalah gus dan lain sebagainya lah, ataupun keturunan dari kiai. Seharusnya seorang tenaga pendidik itu adalah berfungsi untuk mendidik anak didiknya, dalam hal ini santri, untuk bisa mengetahui ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kan begitu. Dan seharusnya kiai ini nggak cuma sekedar transfer of knowledge aja, nggak cuma sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi uswah ya, kalau bahasa pesantrennya harus menjadi teladan untuk para santri-santrinya. Seharusnya fungsi pesantren dan juga pelaksanaannya harus seperti itu. Tapi bagaimana kemudian ketika muncul beberapa salah satu keturunan pesantren yang melakukan tindak kekerasan seksual, nah ini juga menjadi PR kita bersama. Artinya apa? Bahwa pencegahan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Katakanlah tidak hanya bisa dilakukan oleh kiainya saja atau santrinya saja, tapi ada kompleks permasalahannya. Kita juga perlu mengedukasi santri-santri, kan gitu. Perlu mengedukasi santri-santri jenis-jenis pelecehan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan ketika dia mendapat perlakuan seperti itu dari kiainya atau dari pengasuh pesantren atau dari ustadznya gitu ya. Kemudian dari tenaga pendidiknya juga harus tahu gitu kan. Harus tahu dan juga tidak bisa semena-mena menggunakan dalil seorang kiai harus dipatuhi oleh santrinya. Ya, ini memang benar ya. Kadang yang bikin
relasi timpang ya atau Iya. relasi kuasa itu kan karena ada sistem kepatuhan Mm-mm. yang kalau ini sebenarnya kayak saya merasa nggak nyaman Yang gitu. dianggap mungkin kepatuhan absolut, padahal Iya. sebenarnya bukan. Nah itu ha. Iya. Jadi kayak misalkan diperlakukan apa nggak nyaman tapi karena tadi ya harus patuh gitu kan dengan dogma-dogma dan lainnya, akhirnya dia nggak berani buat menolak ini itu lah ya. Akhirnya kan kalau misalkan itu berlanjut ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi sebenarnya menurut Mbak Muhim sendiri makna kepatuhan ya terhadap atau takzim kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz-ustazah itu gimana sih makna Iya. hakikinya sebenarnya? Jadi saya menilai bahwa kepatuhan yang absolut itu hanya kepada Tuhan dan Rasul. Kepatuhan yang absolut ya. Kalau kepatuhan kepada manusia lain itu sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Artinya kalau di dalam hadis kita menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam perihal maksiat kepada Tuhan. Itu kalau di dalam hadisnya seperti itu. Nah, maka sebagai seorang santri kita juga perlu membekali diri kita atau kita juga perlu tahu batas-batas mana yang kiranya itu masuk dalam kategori sesuatu yang menyimpang. Ketika itu masuk dalam kategori yang menyimpang, maka si santri berhak untuk menolak, untuk tidak patuh kepada kiainya. Tapi memang terlepas dari itu semua, kalau takzim itu bukan patuh ya, jangan disamakan. Takzim itu adalah kita kalau Menghormati. secara letterlek itu sebenarnya takzim itu menghormati, ya benar, menghormati gitu. Kita menghormati beliau sebagai guru yang mungkin mengajarkan kita atau mengasuh kita, tapi kita bukan berarti harus patuh secara absolut itu tadi. Sebenarnya seperti itu, Mbak. Tapi yang terjadi kan ada banyak mungkin beberapa santri yang tidak memiliki keberanian untuk menolak itu. Padahal sebenarnya nggak masalah. Dia berhak menolak ketika perintahnya itu masuk dalam kategori maksiat. Mungkin juga dalam pengajian ya, kadang kan pengajian itu misal kaitannya dengan adab santri gitu. Itu ya memang mungkin di teksnya nggak seperti itu ya, tapi kan tergantung siapa yang menyampaikan. Bisa jadi ketika itu menyampaikannya santri harus taat agar ilmunya bermanfaat dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kayak ada ketakutan apalagi misalkan saya sebut dengan oknum ya. Oknumnya itu mendoktrin seperti itu, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Oke, selanjutnya Mbak, ini kan kaitannya dengan tadi ya makna kepatuhan itu apa sih gitu ya, makna hakiki kepatuhan yang seharusnya dipahami oleh baik santri maupun oleh tenaga pengajar di pesantren. Nah ini banyaknya kasus-kasus kejadian kekerasan seksual dan pelecehan seksual di pesantren itu kadang juga, apalagi ini kan karena sekarang media sosial tuh ini ya, maksudnya Begitu rame gitu kan. Apalagi kalau ada info A misalkan di pelosok kota pun pasti semua orang tahu ya. Nggak kayak dulu kan. Kalau dulu misalkan ada kejadian di tempat A, nggak semua orang tahu kalau nggak di daerah itunya. Nah, sekarang kan ada kasus gitu, terus di-share di media sosial itu semuanya tahu dan rame gitu kan. Nah ini yang menjadikan kadang itu ada orang tua yang jadi kayak takut gitu mondokin anaknya gitu, karena mungkin kan tadinya itu dia merasa pesantren adalah tempat yang aman untuk menjaga anak-anak dari pergaulan bebas misalkan. Nah sekarang itu banyak sekali para orang tua yang jadinya takut gitu, bukan fobia sih, lebih ke hati-hati dan curiga ya, bisa dibilang lebih hati-hati gitu ya untuk memondokkan anaknya di pesantren. Karena kan tadi ya seperti halnya yang terjadi sebelumnya gitu, kasus yang ada orang tua kan datang ke pesantren ya buat nitipin anaknya gitu. Ternyata di dalam pesantren dan interaksi antara orang tua dan anak kan biasanya dibatasi. Jadi kan. tidak bisa sepenuhnya mengontrol. Nah ini mungkin ya buat orang tua yang di luar sana yang mungkin khawatir ataupun terlalu khawatir berlebihan ya kaitannya dengan pesantren, apa sih Mbak tips-tips mencari pesantren yang maksudnya kayak sebelum orang tua mau mondokin anaknya nih gitu, pesantren apa yang tipsnya ya memilih pesantren apa yang sekiranya aman untuk anak kayak gitu? Ya, yang pertama tentunya jalur sanad kiai ya biasanya. Jalur sanad kiai yang jelas, artinya kiai tersebut bukan kiai abal-abal. Karena juga sekarang ada banyak pesantren atau
ustadz yang abal-abal Iya. juga sebenarnya tidak memiliki kapabilitas yang begitu mumpuni di bidang ilmu agama, tapi dia membuka pesantren gitu. Nah, yang pertama kita harus selektif dalam memilih kiai. Artinya kita harus tahu kiai itu benar-benar memiliki kredibilitas di bidangnya. Cara tahunya gimana? Ya dari kedalaman ilmunya dan juga dari pengakuan masyarakat ya. Pengakuan masyarakat itu juga bisa dibilang sebagai salah satu yang bisa dipertimbangkan. Terus kemudian yang kedua, memang kita harus mencari pesantren yang ramah anak ya, ramah anak. Sekarang banyak kok pesantren-pesantren yang sudah mengikuti standar pengasuhan anak gitu ya. Kayak misalnya satu ustadz atau ustadzah ini memegang berapa santri untuk benar-benar dididik. Kalau misalnya ada apa, dia bisa curhatnya ke ustadz-ustadzah itu gitu kan. Nah, jadi untuk para orang tua sebenarnya tidak perlu takut. Yang penting dia tahu kiainya dan juga dia benar-benar selektif dalam memilih pesantren yang ramah anak, yang sekiranya anaknya itu benar-benar mendapat perlindungan, benar-benar mendapatkan ruang aman dan juga terhindar dari hal-hal yang kiranya mengkhawatirkan seperti terjadinya kekerasan seksual tadi gitu. Jadi nggak perlulah takut mungkin wajar ya, takut mungkin wajar apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Tapi bukan berarti kemudian kita apatis untuk memberikan edukasi terutama terhadap pesantren, karena pesantren yang ada kasus yang seperti itu cuma 0, sekian persen dari beberapa pesantren yang terbebas dari kasus itu gitu. Ya carilah pesantren yang benar-benar memberikan jaminan terhadap anak, memberikan jaminan terhadap keamanan anak, utamanya dari segi dirinya ya. Itu sih Mbak. Kaitannya dengan Ning Muhim kan juga ini ya, maksudnya punya pesantren gitu kan ya, terlahir dan besar di pesantren gitu. Bagaimana sih, pernah nggak menangani kasus Neng? Pernah nggak bertemu dengan kasus, ya bukan hanya pelecehan ya, mungkin kekerasan, mungkin kasus bullying gitu di pesantren. Ini barangkali di luar sana ada ustazah-ustazah yang sedang galau bagaimana mengatasi anaknya yang dalam tanda kutip ini gimana nih gitu kan, mengatasi santri yang ataupun dia lagi ada kasus dan sebagainya. Apa sih langkah atau cara yang dilakukan pengurus pesantren dalam menghadapi masalah-masalah itu ya, baik tadi ya kasus kekerasan misalkan, atau pelecehan, ataupun bullying, ataupun kekerasan lainnya. Oke, saya jawab satu-satu. Banyak banget soalnya waktunya gitu, jadi kayak udah di Iya, yang pertama soal pelecehan seksual itu jelas banyak ya, catcalling itu yang masih orang-orang itu belum tahu kalau catcalling itu bagian dari pelecehan ya kan. Kita masih sering misalnya saya pakai baju merah putih aja, saya maksudnya kadang masih dianggap santri. Iya bener. Dikira santri ya. Dicuit-cuit lah, terus wah karek ngerek ini merah putih bendera dan segala macam. Nah, hal tersebut itu kan bagian dari pelecehan dan dulu itu dinormalisasi di pesantren atau di masyarakat. Sekarang edukasinya sudah menyebar bahwa kita semua tahu itu bagian dari pelecehan, ya kan. Tapi memang untuk pelaksanaannya belum secara menyeluruh 100%, tapi paling enggak kita bisa memberikan edukasi ke santri gitu. Itu yang pertama soal pelecehan seksual. Kemudian juga ada kasus di kebetulan ya anak santri juga di kampus, tapi Mbak lebih di kampus, ketika mahasiswa dan dosen sedang bimbingan gitu. Itu juga menjadi ruang yang rawan ya, ruang yang rawan apabila pelaksanaan bimbingan skripsi itu tidak dilaksanakan di kampus misalnya, atau di luar, atau kalau misalnya pelaksanaannya di luar kampus itu biasanya rawan gitu. Nah, pada saat itu ada yang melapor ke saya gitu untuk bagaimana ini. Langkahnya adalah yang pertama kita lindungi dulu korban, bahwa pastikan itu tidak akan terjadi lagi gitu. Kita lindungi, kita kuatkan, dan akhirnya yang diambil adalah mengganti pembimbing supaya dia merasa aman. Iya, mengganti pembimbing skripsi itu. Itu berapa permasalahan. Kemudian sebenarnya juga banyak ya, kadang-kadang di beberapa pesantren itu dalam proses pengajiannya, proses pengajian bandongannya itu juga kalau misalnya ada ayat atau
kutipan yang kiranya itu menyudutkan perempuan itu terkadang, ini spesifik perempuan ya, itu terkadang juga masih menjadi guyonan. Seksis ya. Yes, betul. Masih menjadi konsumsi yang begitu enak untuk ditertawakan gitu loh. Nah, di satu sisi kadang-kadang santri tuh nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah santri perempuannya cuma bisa diem gitu aja. Nah, itu kan kita harus memberikan edukasi juga, harus memberikan pengertian, dan juga harusnya tenaga pengajarnya, ustadz-ustadzanya juga seharusnya sudah melakukan reinterpretasi ulang terhadap beberapa kitab atau mungkin ya kitab ya yang terkesan menyudutkan atau merendahkan, mendiskreditkan perempuan gitu. Karena nggak ada kok ajaran Islam itu yang seperti itu, ya kan? Kita juga tahulah orientasi Islam kan harus rahmatan lil alamin gitu loh. Kalau dalam undang-undang pesantrennya kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita merendahkan salah satunya gitu. Terus kalau untuk bullying ini, iya bullying ini biasanya ya sering terjadi. Iya, bullying ini biasanya sering terjadi karena senioritas. Iya, jadi santri yang lebih lama itu banyak membuli santri-santri baru, sehingga kadang-kadang menyebabkan nggak betah, mau pindah pondok atau mau pindah kamar dan segala macam. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi ketika si santri ini punya ustadz-ustadzah yang mengayomi. Itu tadi yang saya katakan, misalnya satu ustadzah memelihara ya, memegang 14 santri atau mengasuh 13 santri. Nah, terus di beberapa pesantren ada juga yang menyediakan psikolog. Ada juga yang menyediakan psikolog, jadi untuk penyembuhan dari rasa trauma, biasanya seperti itu. Karena kebetulan kemarin di pesantren saya ada program dari Lembaga Perlindungan Anak Klaten. Itu salah satunya adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk salah satunya kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan juga kekerasan berbasis gender gitu. Jadi 2 tahun rutin kita itu memberikan pemahaman, memberikan edukasi yang terbaru bahwa pola pengasuhan di pesantren zaman sekarang itu tidak bisa 100% disamakan dengan zaman dahulu. Betul. Karena seperti yang kita tahu ya, alimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Artinya ajarkanlah anak-anakmu pada zamannya, sesuai dengan pendidikan yang pada zamannya gitu. Bukan pada zaman dimana kamu, maksudnya kamu para pendidik ini dididik gitu. Iya kan? Jadi kita harus terus mengupgrade ilmu pengetahuan dan apa yang kiranya dibutuhkan oleh anak. Kadang-kadang kan kalau orang Jawa tuh masih sering, wah cah saiki gak iso ditoto gitu. Wah, itu kayak seolah-olah tuh lah, terus anak yang sekarang salah lahir sekarang kan gitu. Tapi harusnya kita sebagai pendidik itu yang menyesuaikan dan terus mengupgrade ilmu pengetahuan bahwa memperhatikan kebutuhan anak, tahu keamanan anak, ya kan, menciptakan ruang aman buat anak yang tanpa adanya kekerasan kan gitu. Karena ya maksudnya mendidik itu tidak harus dengan kekerasan kok, ya kan. Mendidik itu bahkan bisa pakai jalan yang sekiranya itu bisa lebih mengena gitu ke anak tanpa adanya kekerasan. Tapi itu perjuangan banget sih Mbak, karena kita kan ibaratnya merekonstruksi beberapa nilai dan juga beberapa mungkin budaya yang telah mengakar di masyarakat, dan kemudian kita datang membawa teori baru, membawa nilai baru, membawa pengetahuan baru. Tentunya itu nggak bisa 100% diterima oleh semua pihak. Tapi kita juga harus optimis, pelan-pelan, dan kita menyebar ke semua elemen itu tadi. Gitu, termasuk santri, kiai, ustadz-ustadzah, kepala sekolah, segala macam. Jadi memang perlu juga nih kayak ada panduan gitu ya untuk santri, untuk guru, untuk pengasuh, kayak ini hal-hal yang kayak ini bukan nggak boleh sih. Kayak misalkan tadi kadang tuh soalnya bullying ya misalkan ya. Kadang tuh orang rasanya ini kayaknya bukan bullying deh, ini cuma bercanda doang kayak gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang nggak baik tapi dinormalisasikan ini. Iya. Kayak misalkan seksis ya, bercandaan seksis gitu kan. Itu kan maksudnya bukan hanya di luar, di pesantren juga masih ada. Begitupun juga dengan bullying, bukan hanya di luar, di pesantren juga ada. Itu kan adanya mungkin nggak tahu nih gitu, kadang nganggapnya sepele gitu kan. Ini
doang dan sebagainya. Itu juga mungkin kan perlu nih edukasi atau sosialisasi kepada para santri ataupun kepada para pengajar dan sebagainya kaitannya dengan hal-hal dan isu tersebut gitu biar lebih aware. Juga perlu sosialisasi ke wali santri. Nah, wali santri Ke wali santrinya juga perlu, karena kadang-kadang wali santri itu juga ada yang nggak tahu ketika anak curhat ke orang tuanya, ya udahlah itu gurumu, kadang-kadang kayak gitu, udahlah nggak apa-apa ya. Dia sebenarnya ada batas-batasnya gitu ya Mbak ya, maksudnya ada hal yang harus diketahui tentang edukasi bullying lah, pelecehan seksual lah, kekerasan seksual atau kekerasan itu sendiri gitu ya kan. Wah, ini menarik sekali nih, tak terasa sudah baru beberapa menit, tapi rasanya sih sebenarnya kurang, tapi karena waktunya itu ya sudah, nanti kalau kelamaan itu nanti takutnya netizen bosen ya. Nanti biar ada sambungannya, kapan-kapan nanti kita berjumpa lagi di sesi berikutnya ini. Iya, siap. Nanti membahas hal-hal yang lebih lebih menarik lagi di kemudian hari. Lebih kayak gitu ya. Nanti di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Salinger sudah mengikuti konten-konten di Tadarus Instagram Mubadalah ID. Sebelum saya tutup, monggo ning ada closing statement kepada para Salingers. Mungkin ya yang perlu disampaikan lah. Iya. Ya, jadi pada dasarnya pesantren itu adalah lembaga pendidikan agama, ya bisa dikatakan tertua, yang diakui banyak mencetak masyarakat dengan moral yang baik gitu. Tapi bukan berarti pesantren itu terus berbangga diri dengan status itu. Terus kemudian mereka tidak mau introspeksi gitu. Kita juga tetap harus introspeksi kekurangannya apa. Kita juga harus tetap meraba sebenarnya apa yang dibutuhkan di zaman sekarang itu, pesantren yang seperti apa ya. Jadi tetap pakai prinsip al-muhafadzah al-qadimis sholi wal akhdhu bil jadidil asla, artinya tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan juga mengambil inovasi baru yang lebih baik gitu. Jadi pesantren jangan apatis dong terhadap langkah-langkah baru, terhadap langkah-langkah inovatif yang kiranya itu bisa memberikan pengembangan untuk pesantren itu sendiri, dan khususnya juga untuk mendidik anak-anak kelak, menciptakan ruang aman dalam pembelajaran santri, dan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap semuanya gitu sih. Jadi yang jelas untuk para orang tua tidak perlu fobia, tidak perlu apatis terhadap pesantren. Masih banyak pesantren yang sebenarnya memberikan jaminan ruang keamanan di dunia pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Thank you so much sudah datang ke kantor Media Mubadalah ID nih. Sama-sama Ufti. Ya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke WA grup keluarga, ke WA grup sekolah, ke WA grup semuanya, juga di media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Mubadalah ID. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi media sosial Mubadalah ID di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebook Mubadalah ID. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.